5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Tata surya kita terdiri atas 8 planet. Kedelapan planet tersebut mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Perhatikan dengan saksama planet-planet itu. Berilah nama, lalu setiap planet dalam tata surya itu memiliki ciri dan keunikannya masing-masing. Tahukah adik-adik ciri dan keunikan dari planet-planet itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Udin dan Made memperhatikan gambar susunan tata surya dengan saksama. Mereka menamai planet-planet itu satu persatu. Made terlihat memegang penggaris dan meletakkannya di atas gambar planet-planet itu. Apa yang kamu lakukan dengan penggaris itu, Made? Tanya Udin. Aku hanya ingin membandingkan mana planet yang paling besar dan mengurutkannya. Oh ya, aku juga ingin mengetahuinya. Tetapi sebenarnya kita dapat membacanya pada bacaan ini. Di dalam bacaan ini setiap planet dalam tata surya dijelaskan secara lengkap. Yuk kita baca bersama-sama. Mengenal tata surya. Manusia mempelajari sistem tata surya melalui penelitian adik-adik. Mereka melakukannya selama bertahun-tahun untuk menjawab misteri tentang ruang angkasa. Ada apa di sistem tata surya kita? Nah, sistem tata surya kita menjadikan matahari sebagai pusatnya. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Di sekitar bola pijar ada lingkar cahaya berisi gas panas yang disebut dengan korona. Ya, suhu di permukaannya hampir 6000 derajat Celcius adik-adik. Sangat amat panas ya. Suhu inti matahari itu mencapai 15 juta derajat Celcius. Percikan panasnya dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Namun matahari ini tergolong bintang sedang. Masih banyak bintang besar yang jauh lebih besar dan lebih panas dari matahari. Sekarang kita akan belajar planet nih satu persatu ya adik-adik ya. Planet apa yang terdekat dengan matahari? Planet ini bernama Merkurius. Planet Merkurius itu berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Merkurius itu sulit terlihat di langit pada malam hari jika dilihat dari bumi. Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Keunikan dari Merkurius ini adalah melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. Satu hari di Merkurius itu sama dengan 30 hari di bumi. Ya, kalau kita satu harinya itu kan 24
jam. Tapi kalau Merkurius ini satu harinya itu sama dengan 30 hari di bumi. Ya, sangat lama adik-adik. Tapi kalau dia mengelilingi matahari sangat cepat karena letaknya paling dekat dengan matahari. Planet berikutnya adalah planet Venus. Nah, planet Venus merupakan planet terdekat dari bumi. Venus ini lebih panas dibandingkan dengan Merkurius yang lebih dekat dengan matahari. Hal ini terjadi karena planet Venus ini memiliki lapisan atmosfer yang sangat tebal yang dilapisi awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari ini akan terperangkap di dalamnya. Awan yang mengelilingi Venus menjadi salah satu keunikan planet ini. Awan tersebut terlihat indah karena akan memantulkan cahaya matahari. Venus menjadi planet paling terang di antara planet-planet di sistem tata surya. Venus melakukan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Venus berotasi searah dengan jarum jam. Satu hari di Venus itu sama dengan 243 hari di bumi. Itu tadi adik-adik ya keunikan dari planet Venus. Lalu planet yang ketiga adalah bumi yang disebut dengan planet biru. Sebagian besar bumi itu ditutupi oleh lautan sehingga nampak biru adik-adik. Bumi diselimuti oleh udara yang tebal yang disebut dengan atmosfer. Fungsi dari atmosfer ini untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Itu fungsi atmosfer yang sangat penting bagi bumi adik-adik ya. Bagi kita juga sangat penting itu. Planet setelah bumi adalah Mars. Nah, Mars ini dijuluki sebagai planet merah. Planet ini disebut paling menyerupai bumi. Satu hari di Mars itu sama dengan 24,6 jam di bumi. Ia juga memiliki kutub yang diselimuti es. Suhu udara di Mars itu lebih dingin daripada suhu di bumi, yaitu sekitar 63 derajat Celcius di bawah nol adik-adik. Karena letak Mars yang lebih jauh dari matahari dibanding dengan bumi. Mars juga memiliki lapisan atmosfer, namun lebih tipis dibanding bumi. Planet kelima adalah planet Jupiter. Nah, Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Suhu di planet ini pun sangat rendah, mencapai kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Sangat dingin adik-adik. Planet Jupiter itu merupakan planet yang sebagian besarnya terdiri atas gas. Letak inti planetnya pun jauh di tengah. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Itu informasi mengenai Jupiter. Planet berikutnya adalah planet Saturnus. Saturnus ini memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit mengelilingi planet tersebut. Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat. Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya itu menggembung. Oleh sebab itu, kutubnya tampak lebih datar dibandingkan dengan planet lainnya. Saturnus ini memiliki beberapa satelit yang lebih banyak dibanding bumi yang hanya memiliki satu satelit, yaitu bulan adik-adik. Nah, salah satu satelit yang paling terkenal yang mengelilingi Saturnus adalah Titan ya kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Berikutnya ada planet Uranus. Ini merupakan planet ketujuh dalam sistem tata surya. Planet Uranus ini berputar miring dengan porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu planet itu sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Mengapa sangat dingin? Karena letaknya jauh dari matahari adik-adik. Itu planet Uranus.
Planet yang berada paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Planet ini juga terdiri atas gumpalan gas saja. Atmosfernya itu dipenuhi dengan gas metana dan sering terjadi badai yang sangat besar. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus itu bergerak berlawanan arah dengan satelit-satelit dan planet-planet lainnya. Itu tadi ya 8 planet yang ada dalam sistem tata surya. Diambil dari buku tematik tema 9 kelas 6 Puskurbuk tahun 2015. Adik-adik telah membaca dan memahami mengenai bacaan mengenal tata surya. Sekarang lakukan kegiatan berikut ini. Kamu juga dapat mencari informasi dari sumber lainnya seperti internet atau surat kabar. Yang pertama, bagilah kelas kalian menjadi 8 kelompok sesuai dengan jumlah planet dan tata surya dan matahari. Setiap kelompok akan mendapatkan bagian untuk menemukan informasi penting dari semua planet dalam sistem tata surya dan matahari. Dengan menggunakan kertas karton ukuran A3, setiap kelompok akan menyajikan beberapa informasi, yaitu yang pertama gambar planet atau mataharinya, lalu yang kedua informasi tentang ukuran, jarak dari matahari atau urutan planet dari matahari, diameternya serta kecepatan rotasi dan revolusinya. Sebuah informasi menarik yang menjadi keunikan dari planet tersebut harus kalian tuliskan dalam poster itu adik-adik. Nah, tempelkan kertas yang berisi keterangan tentang anggota tata surya tersebut di dinding yang telah ditentukan. Dan setiap kelompok akan mengamati informasi yang dibuat oleh kelompok lain secara bergantian. Setiap anggota kelompok boleh menuliskan pertanyaan tentang anggota tata surya dari kelompok lain pada sebuah kertas kecil dan meletakkan di dekatnya. Nah, dalam waktu yang ditentukan, setiap kelompok akan melakukan presentasi di depan kelas secara bergantian. Nah, selain presentasi, setiap kelompok juga akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain yang telah dituliskan sebelumnya. Nah, kelompok yang tidak melakukan presentasi akan mencatat informasi penting dan mengajukan pertanyaan jika diperlukan. Membuat pertanyaan merupakan salah satu cara untuk menyatakan rasa ingin tahu adik-adik. Nah, membuat pertanyaan dapat dibantu menggunakan kata tanya. Beberapa kata tanya tersebut sering kita gunakan nih. Ada apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Gunakan kata-kata tanya tersebut untuk membantumu menuliskan pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut atau lebih dalam tentang sistem tata surya kita. Nah, kalian bisa menuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Contohnya di sini adik-adik, Kak Citra punya beberapa pertanyaan dan jawabannya. Misalnya, apa nama planet yang jaraknya paling jauh dari matahari? Jawabnya adalah planet Neptunus. Mengapa planet-planet dalam tata surya tidak saling bertabrakan? Nah, planet-planet tetap mengelilingi matahari dan tidak terjadi tabrakan karena matahari ini memiliki gaya gravitasi terhadap planet, serta planet itu beredar pada orbitnya. Jadi, mengapa planet tidak saling bertabrakan? Ini alasannya adik-adik. Yang ketiga, siapa yang mengemukakan teori pembentukan tata surya Big Bang? Nah, nanti akan kita pelajari nih adik-adik, pembentukan tata surya berdasarkan Big Bang ini bagaimana. Nah, yang menyatakan atau mengemukakan teori Big Bang itu adalah R.A. Lyttelton ya.
Yang keempat, kapan kita bisa melihat planet Merkurius? Nah, kita bisa melihat planet Merkurius itu saat matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Di mana letak inti planet Jupiter? Nah, letak inti planet Jupiter itu jauh berada di tengah planet. Lalu bagaimana cara manusia mempelajari tata surya? Manusia mempelajari sistem tata surya itu melalui penelitian adik-adik. Berapa jarak planet Merkurius ke matahari? Nah, planet Merkurius itu berjarak kurang lebih 58 juta kilometer dari matahari. Pernahkah adik-adik bertanya bagaimana ya para ilmuwan pada zaman dahulu mengetahui adanya sistem tata surya, sedangkan pada saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Nah, para ilmuwan ini bekerja dan mengamati dengan menggunakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya untuk mempelajari fenomena alam termasuk sistem tata surya. Salah satu yang dilakukan para ilmuwan adalah membuat model. Apakah model dalam ilmu pengetahuan dan bagaimana perannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan? Mari kita simak bacaan berikut ini. Pentingnya membuat model dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, para ilmuwan yang mengamati dan meneliti suatu benda atau fenomena alam mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hasil penelitiannya kepada masyarakat. Tidak hanya masyarakat yang terdiri dari sekumpulan para ilmuwan, tetapi juga masyarakat pada umumnya. Seringkali untuk menjelaskan sesuatu yang baru, para ilmuwan akan melakukan cara yang paling sederhana agar mudah dimengerti dan diterima. Salah satunya adalah dengan menggunakan model. Model dalam ilmu pengetahuan itu dapat mewakili gagasan dan hasil penelitian dari para ilmuwan untuk menjelaskan fenomena tertentu. Model dapat berupa benda maupun proses tertentu. Nah, pada masa lalu model dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Pada masa sekarang, selain berupa benda 3 dimensi, para ilmuwan telah menggunakan teknologi informatika. Nah, teknologi ini dibuat dalam bentuk gambar, baik dalam gambar diam maupun gambar bergerak. Hal ini bertujuan agar para ilmuwan ini dapat menjelaskan fenomena alam sehingga lebih mudah dipahami. Para astronom masa lalu juga menggunakan model berupa benda 3 dimensi. Nah, mereka membuat model benda 3 dimensi untuk menggambarkan sistem tata surya dengan menggunakan bahan yang ada di sekitarnya. Pada masa sekarang, model tata surya dapat dibuat dengan cara sederhana dan menggunakan benda atau bahan yang mudah didapat adik-adik. Berikut adalah beberapa contoh model sistem tata surya yang paling sederhana. Nah, mungkin kalian bisa ya membuat model sistem tata surya adik-adik. Bisa menggunakan kertas, bisa menggunakan bola ya, berbagai macam bentuk bola dari ukuran yang sesuai dengan ukuran planet tersebut, lalu kalian cat itu juga bisa adik-adik. Adik-adik, cobalah untuk merancang model sederhana dari sistem tata surya. Bisa kalian kerjakan bersama teman-teman kalian. Kalian bisa membuat model 2 dimensi dengan membuat gambar pada kertas ukuran A4. Lalu tentukan planet-planet dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu gambarlah matahari dengan ukuran yang sesuai dengan contohnya. Lalu warnai dan namai setiap anggota sistem tata surya sehingga mudah dilihat dan mudah dipahami. Kalian bisa loh menunjukkan hasil kerjanya dan menempelnya di dinding kelas kalian. Dayu, kini aku semakin mengetahui bagaimana sistem tata surya kita bekerja. Semakin aku mengagumi kebesaran Tuhan yang membuat ini semua terjadi ya. Benar Lani, aku pun merasa kagum, terutama dengan keteraturan yang terjadi di alam semesta. Setiap anggota tata surya memiliki keunikan sendiri dan senantiasa berada di jalur yang telah ditentukan untuknya. Aku tidak bisa membayangkan jika ada planet yang tidak berada di tempatnya sendiri.
pasti akan berantakan nih sistem tata surya kita lah nih. Iya benar yang kamu katakan Dayu, keteraturan dan ketaatan membuat semua anggota tata surya tetap berada di jalurnya dan melakukan kegiatannya tanpa terganggu planet lainnya. Hei, sepertinya hal ini juga terjadi di sekeliling kita ya, sama dengan kendaraan dalam lalu lintas kita. Kendaraan juga diatur agar tetap berada di jalurnya. Kalau ada yang melanggar, pasti ada yang terganggu. Ya, kamu benar Dayu. Sepertinya aku pernah membaca kisah seperti itu dalam salah satu cerita fiksi, kata Lani. Nah, adik-adik, bacalah cerita fiksi berikut ini dengan seksama. Perhatikan bagaimana jalan ceritanya dan bayangkan tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita ini. Nah, di sini ada cerita yang berjudul Tetaplah Berada di Jalurmu oleh Diana Caritas. Deo pulang sekolah sambil meringis kesakitan. Ia menuntun sepedanya dengan sedikit terpincang-pincang. Celana dan baju seragamnya terlihat kotor. Keringat mengucur di dahinya. Hari itu udara memang cukup terik. Ibu segera menyambut Deo dan membukakan pintu pagar. Ibu pun membantu Deo memasukkan sepedanya di halaman rumah. Ibu mengambil tas Deo yang ikut kotor dan menuntunnya masuk ke dalam rumah. Setelah ibu memberinya minum, ibu memeriksa luka-luka gores di lutut dan siku Deo. Deo meringis kesakitan ketika luka-luka itu dibersihkan dan diberi obat. Setelah Deo mulai terlihat tenang, ibu meminta Deo bercerita. Aku yang salah Bu, aku tidak berhati-hati. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Seandainya aku tetap berada di jalurku, kata Deo dengan penuh penyesalan. Apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Terima kasih kamu telah mengakui kesalahanmu. Tetapi maukah kamu menceritakan yang sebenarnya terjadi? Tanya ibu dengan lembut. Deo tadi lomba balap sepeda dengan Arsyad ketika pulang sekolah Bu. Ketika sampai di jalan depan toko kelodok Pak Ahmad, jalanan agak ramai. Lalu aku melihat di situ ada trotoar yang landai dan sepi. Lalu aku naik dan bersepeda di trotoar itu, kata Deo sambil menunduk. Trotoar? Kamu pasti tahu kalau trotoar itu diperuntukkan untuk pejalan kaki kan? Tanya ibu. Iya Bu, saat itu di trotoar terlihat sepi. Jadi tanpa pikir panjang, Deo naik ke trotoar supaya dapat mendahului Arsyad. Tetapi Deo tidak memperhatikan ada sebongkah batu besar di tengah trotoar itu. Tanpa sengaja, Deo menabrak batu besar itu dan terjerembab ke dalam got. Beruntung, got itu kering dan dangkal. Arsyad yang berada di belakang pun segera menolong. Cerita Deo masih dengan wajah yang menyesal. Ibu bersyukur kamu hanya mengalami luka gores, Nak. Itu pelajaran berharga bagimu. Trotoar itu dibuat dengan tujuan tertentu agar para pejalan kaki tidak berjalan di jalanan yang diperuntukkan bagi kendaraan. Semuanya itu dibuat agar tercipta keteraturan. Masyarakat pun mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan jalan umum, jelas ibu sambil tersenyum. Aku mengerti Bu, seharusnya aku tetap berada di jalurku, bukan di jalur yang diperuntukkan tidak buatku, kata Deo meringis. Baiklah kalau begitu, luka-luka sudah dibersihkan dan diobati. Sekarang kamu bisa ganti baju, cuci tangan lalu makan siang. Beristirahatlah sejenak ya setelah itu. Nanti sore ayah yang memeriksa sepedamu, kata ibu sambil beranjak ke dapur menyiapkan makan siang Deo. Nah itu tadi adik-adik ya cerita pendek tentang Deo ya.
Nah, kamu telah membaca cerita fiksi Tetaplah Berada di Jalurmu. Berdasarkan cerita tersebut, gambarlah tokoh utama dan tokoh tambahan dan tempat peristiwa menggunakan imajinasi kalian. Tuliskan juga ringkasan ceritanya. Nah, adik-adik, tokoh utamanya adalah Deo, lalu tempat atau latarnya adalah di trotoar di depan toko kelontong Pak Ahmad ya, dan ada di rumah Deo juga. Lah, ini gambar imajinasinya, ini ringkasan ceritanya. Jadi ceritanya diringkas lebih singkat ya. Kalian bisa baca ringkasan cerita yang sudah Kak Citra buat ini. Adik-adik bersama dengan teman sebangkumu, carilah sebuah cerita pendek nih dari surat kabar atau majalah. Salin atau potong cerita pendek tersebut dan tempelkan pada karton ukuran A3. Bacalah dengan seksama cerita tersebut. Lalu kalian bisa gambarkan tokoh utama, tokoh tambahan, dan tempat dalam cerita tersebut. Tuliskan juga jalan cerita dari cerpen tersebut. Ceritakanlah cerpen temuan kalian itu di depan kelas dengan percaya diri. Aku senang dengan cerita pendek yang kamu ceritakan tadi di depan kelas, Siti. Bagaimana kamu mendapatkan cerita pendek tersebut? Aku mendapatkan dari salah satu surat kabar langganan ayah. Setiap hari Minggu, surat kabar tersebut membuat satu kolom cerita anak Nusantara. Itu kolom favoritku. Tetapi mengapa kamu menyukai cerita tersebut? Ya, cerita itu mengingatkanku tentang salah satu lagu favoritku. Kalian juga tahu lagu itu. Maukah kamu menyanyikan lagu Ambilkan Bulanmu bersamaku? Nah, adik-adik, di sini ada lagu Ambilkan Bulanmu. Adik-adik tentunya masih ingat ya lagu Ambilkan Bulanmu. Kalian bisa nyanyikan lagu ini bersama dengan teman-teman kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.